Dari loyo jadi gagah, dari lemas jadi kuat lagi. Dan yang paling mengejutkan, semua itu bisa didapat cuma dengan modal 500 perak aja. Jangan tunggu sampai terlambat, Pak. Karena kesehatan Bapak ada di tangan Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lansia, sehat selalu ya. Saya Dr. Ayu Nindya, dokter yang hari ini merasa beruntung sekali bisa menemani bapak-bapak di usia emas. Nah, sebelum kita mulai ngobrol yang seru-seru, saya mau tahu dulu, Bapak lagi nonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Tapi bukan cuma itu, Pak. Coba tuliskan juga, sebenarnya Bapak paling ingin saya bahas apa di video berikutnya? Mau rahasia biar kuat sampai 3 ronde? Atau cara tidur nyenyak tanpa obat? Atau trik supaya istri makin manja dan lengket kayak pengantin baru? Hehe. Saya ingin topik di sini sesuai kebutuhan Bapak, bukan sekadar cerita kosong. Dan setelah menuliskan keinginan Bapak di kolom komentar, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, lalu klik ikon lonceng kecil di sampingnya, pilih semua. Biar setiap kali saya tayangin video baru, Bapak langsung dapat pemberitahuan. Hari ini saya mau tanya dulu deh. Apakah tips yang akan saya bagikan ini sudah pernah Bapak dengar sebelumnya? Selama 25 tahun saya praktek, saya ketemu ribuan pria usia 60 tahun ke atas dengan keluhan yang hampir sama. Ada yang bilang, "Dok, kok badan saya loyo terus ya? Cek lab saya normal semua, tapi kok rasanya lemah, nggak bersemangat?" Bahkan ada yang curhat, "Dok, daerah saya menurun banget." Istri sampai bingung, katanya saya berubah. Padahal semua hasil pemeriksaan bagus, gula darah aman, kolesterol terkendali, jantung dan ginjal oke. Tapi tetap saja, tubuh terasa lesu. Nah, Bapak tahu nggak? Solusi untuk semua itu ternyata bukan obat mahal dari apotik. Bukan juga suplemen impor yang harganya jutaan. Tapi sesuatu yang selama ini sudah ada di dapur rumah kita sendiri. Yap, jawabannya, air garam. Saya tahu, mungkin Bapak langsung mikir, "Ah dok, masa iya air garam bisa bikin vitalitas balik lagi?" Tapi tunggu dulu, dengerin dulu penjelasan saya sampai habis ya, karena ini bukan mitos, bukan bualan. Saya paham banget Pak. Di usia 60-an, banyak dari kita yang merasa seperti baterai HP yang mulai soak. Pagi udah capek padahal baru bangun, siang makin drop, malam tinggal rebahan nonton TV. Yang lebih sedih, gairah yang dulu membara, kini cuma tinggal bara kecil. Bahkan kadang sudah padam total. Istri mulai bertanya-tanya, "Kok ayah sekarang nggak seceria dulu ya?" Anak-anak pun ikut khawatir melihat ayahnya lesu. Tapi saya mau tekankan satu hal penting. Ini bukan takdir. Ini bukan akhir dari kehidupan yang berkualitas. Masih ada cara sederhana, murah, dan aman untuk menghidupkan kembali energi pria di usia emas. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan pasien bernama Pak Ridwan, 65 tahun, mantan kepala sekolah dari Malang. Beliau datang dengan wajah sayu, duduk di depan saya, sambil berkata, "Dok, saya ini kayak mobil tua. Masih bisa jalan, tapi kalau nanjak sedikit aja udah ngos-ngosan." Saya minta beliau untuk periksa lab lengkap. Dan hasilnya? Semua normal. Gula darah 95, kolesterol di bawah 200, jantung dan ginjal sehat, liver bagus. Tapi beliau tetap merasa hidupnya hampa. Tidur nyenyak, tapi bangun masih capek. Makan enak, tapi nggak bertenaga. Saya sehat, tapi kok rasanya nggak hidup, Dok? Nah, mungkin Bapak juga pernah merasa begitu.
sehat tapi kosong, bugar tapi lemas, hidup tapi tak semangat. Disitulah saya jelaskan ke Pak Ridwan bahwa ini bukan efek penuaan biasa, tapi tanda bahwa keseimbangan mineral dalam tubuh sudah mulai kacau. Tubuh manusia itu seperti mesin mobil tua, Pak. Kalau air radiatornya kurang atau olinya kotor, ya performanya pasti menurun. Begitu juga tubuh kita. Butuh elektrolit dan mineral yang seimbang agar sistem organ bisa bekerja optimal. Dan disinilah rahasianya, air garam ternyata mampu membantu menyeimbangkan kembali mineral tubuh, sehingga organ bisa bekerja seperti sedia kala. Saya bilang ke Pak Ridwan, ini bukan sihir, ini ilmu kesehatan yang nyata dan terbukti. Air garam mengandung natrium klorida, dan kalau menggunakan garam laut atau garam Himalaya, ada tambahan magnesium, kalium, dan kalsium, semua mineral penting untuk tubuh. Elektrolit ini yang bertugas menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengoptimalkan fungsi saraf, dan mendukung produksi hormon testosteron yang berperan penting untuk vitalitas pria. Bayangkan, tubuh kita ini 60% terdiri dari air. Kalau air dan mineralnya tidak seimbang, sistem dalam tubuh bisa error seperti aki mobil yang airnya kurang, mesin tetap hidup, tapi tenaga lemah. Dengan menambah asupan mineral yang tepat lewat air garam, kita seperti merecharge aki tubuh agar kembali bertenaga. Manfaat pertama yang paling cepat dirasakan dari air garam adalah melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital pria. Dan itu terbukti, bukan teori. Beberapa waktu lalu, saya punya pasien bernama Pak Dharma, 62 tahun, mantan guru olahraga dari Semarang. Beliau awalnya skeptis banget waktu saya sarankan terapi air garam ini. "Dok, masa cuma garam aja bisa bikin beda?" katanya sambil tertawa kecil. Tapi beliau tetap mau coba karena merasa tak ada ruginya. Dan hasilnya, 2 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan senyum lebar. "Dok, ini luar biasa. Saya merasa ada sesuatu yang mengalir lagi di tubuh saya. Lebih responsif, lebih hidup, kayak ada aliran listrik yang nyala lagi." Saya pun tersenyum, karena itu artinya tubuh beliau mulai mengatur ulang sistem peredaran darahnya. Air garam membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ yang selama ini sering tidur panjang. Bayangkan saja, Pak. Kalau dulu pipa air di rumah tersumbat kerak dan berkarat, lalu tiba-tiba dibersihkan, airnya pasti mengalir deras lagi, kan? Nah, tubuh kita juga begitu. Ketika elektrolit dari air garam masuk ke sistem, pembuluh darah seperti dibersihkan dan disegarkan. Bukan hanya bikin badan lebih bertenaga, tapi juga membangkitkan gairah hidup yang sempat redup. Manfaat kedua, ini yang bikin banyak istri kaget dan senyum sumringah, air garam ternyata mendukung produksi hormon testosteron secara alami. Hormon ini adalah bensin utama bagi vitalitas pria. Dan tanpa disadari, di usia 60-an, kadar testosteron bisa turun hingga 40%. Itu sebabnya tubuh mulai lemah, pikiran mudah murung, dan gairah berkurang drastis. Coba dengar cerita Pak Agus Salim, 64 tahun, pensiunan banker dari Bandung. Beliau awalnya cuma coba-coba terapi air garam karena lihat video di channel ini juga. Sebulan kemudian, istrinya langsung telepon saya. Suaranya penuh tawa. "Dok, kok suami saya semangat lagi ya? Kayak 10 tahun lebih muda." Ternyata benar, karena mineral dalam garam laut dan garam Himalaya mendukung kerja kelenjar adrenal yang merupakan pabrik hormon di tubuh kita. Saat bahan bakunya cukup, hormon diproduksi optimal dan hasilnya bukan cuma vitalitas fisik yang meningkat, tapi juga semangat hidup dan suasana hati yang cerah. Itulah kenapa banyak pria yang setelah rutin minum air garam bukan cuma lebih kuat secara fisik, tapi juga lebih hangat ke pasangan, lebih ceria dan percaya diri lagi. Manfaat ketiga, dan ini sering tidak disadari, adalah menguatkan sinyal saraf dan meningkatkan sensitivitas tubuh. Tubuh kita bekerja karena adanya impuls listrik di sistem saraf.
dan elektrolit adalah konduktor alami yang mengantarkan sinyal tersebut. Kalau kabel saraf kita kering atau kekurangan elektrolit, maka sinyal dari otak ke organ tubuh jadi lemah, termasuk ke organ vital. Saya masih ingat, pasien saya, Pak Wahyu, 67 tahun, mantan pilot dari Balikpapan, cerita dengan mata berbinar. "Dok, ini ajaib, seperti ada saklar yang dinyalakan lagi. Koneksi antara otak dan tubuh saya lebih nyambung. Refleks lebih cepat, dan yang paling terasa, sentuhan jadi lebih hidup." Bayangkan Pak, dulu lampu di rumah redup karena kabelnya aus. Begitu diganti kabel baru, lampu langsung terang benderang. Nah, tubuh kita juga begitu. Ketika elektrolit dari air garam masuk ke sistem, pembuluh darah seperti dibersihkan dan disegarkan. Bukan hanya bikin badan lebih bertenaga, tapi juga membangkitkan gairah hidup yang sempat redup. Manfaat keempat, dan ini luar biasa penting, air garam ternyata juga mengurangi peradangan tersembunyi di tubuh. Banyak pria di atas 60 tahun merasa badannya berat, sendi kaku, otot nyeri, padahal tidak ada penyakit serius. Sebenarnya itu karena peradangan kronis yang membara pelan-pelan di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Coba lihat kisah Pak Dedi Prasetyo, 63 tahun, pengusaha tekstil dari Medan. Beliau bilang, "Dok, badan saya kayak bawa karung beras tiap hari. Sekarang enteng banget." Ternyata setelah rutin konsumsi air garam, tubuhnya jadi lebih ringan, sendinya lentur, dan tidur malamnya lebih pulas. Karena garam membantu menyeimbangkan pH tubuh, serta menurunkan tingkat inflamasi yang menjadi penyebab utama rasa lelah kronis. Sekarang beliau bahkan bisa main badminton sama kukunya lagi, tanpa takut badan pegal keesokan harinya. Bahkan beliau bilang sambil tertawa, "Dulu, mau jongkok aja butuh pemanasan, Dok. Sekarang malah jadi pelatih kuku main bulu tangkis." Itu tandanya tubuhnya mulai bebas dari peradangan halus yang selama ini membelenggu. Manfaat kelima, dan ini luar biasa penting, air garam ternyata juga meningkatkan kejernihan mental dan fokus pikiran. Banyak lansia yang bilang ke saya, "Dok, badan sih sehat, tapi otak saya sering blank, mudah lupa, susah konsentrasi." Padahal otak adalah organ yang paling butuh elektrolit, karena 75% otak terdiri dari air. Tanpa cukup mineral, koneksi antar neuron melambat, pikiran jadi berkabut. Salah satu pasien saya, Pak Slamet Riyadi, 66 tahun, dosen emeritus dari Yogyakarta, mengaku setelah sebulan rutin minum air garam, otaknya terasa lebih jernih. "Dok, rasanya kayak kaca depan mobil yang sebelumnya berembun, tiba-tiba dibersihkan. Sekali baca, langsung paham. Nulis makalah juga cepat kelar." Istrinya malah senyum bangga, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Slamet ingat tanggal pernikahan mereka tanpa diingatkan. Itu artinya, fungsi otak dan memori kembali segar berkat hidrasi yang optimal. Dan itu belum semuanya, Pak. Masih ada manfaat tambahan yang seringkali dianggap sepele, tapi justru menyelamatkan banyak pria dari masalah besar, kesehatan prostat. Masalah prostat ini hampir selalu muncul setelah usia 60 tahun. Namun ternyata, air garam punya efek luar biasa dalam mengurangi pembengkakan prostat dan melancarkan aliran urin. Contohnya, Pak Rizal, 69 tahun, mantan pegawai Pertamina dari Makassar. Beliau dulu tiap malam bisa ke kamar mandi 4-5 kali hanya untuk buang air kecil. Istrinya sampai pindah kamar karena terganggu. Tapi sekarang, paling sekali aja, Dok. Itu pun kalau kebanyakan minum teh sebelum tidur. Tubuhnya jadi lebih nyaman, tidurnya nyenyak, dan pagi-pagi bangun dengan badan segar. Bahkan daya tahan tubuhnya meningkat drastis. Sudah jarang sekali kena flu atau batuk, padahal dulu gampang banget tertular kuku. Nah, setelah tahu semua manfaatnya, sekarang pasti banyak yang penasaran. "Dok, gimana sih cara minum air garam yang benar?" Tenang Pak, caranya sangat mudah. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu bahan mahal, dan tidak ada ritual aneh-aneh. Cukup siapkan segelas air hangat sekitar 250 ml. Jangan panas mendidih ya, karena suhu terlalu tinggi bisa merusak sebagian mineral alami dari garam. Suhu idealnya seperti air teh hangat yang nyaman diminum. Lalu, tambahkan 1/4 sendok teh garam laut atau garam Himalaya Pink. Dua jenis garam ini paling direkomendasikan karena masih mengandung mineral alami yang tidak dimurnikan.
Kalau tidak ada, garam dapur biasa juga bisa, asal tidak mengandung yodium terlalu tinggi dan hindari garam meja yang terlalu halus karena itu sudah diproses berlebihan. Aduk sampai benar-benar larut, lalu minum pelan-pelan sambil duduk santai. Rasanya memang sedikit asin, tapi bukan seasin air laut kok. Anggap saja seperti minum sup bening tanpa isi. Saya jadi ingat pasien saya, Pak Herman, 61 tahun, dari Surabaya. Beliau punya trik lucu. Saya tutup hidung pas minum dok, jadi nggak terlalu berasa asinnya, katanya sambil tertawa. Setelah seminggu, beliau malah bilang, sekarang malah nagih, rasanya segar dan bikin badan enteng. Itu tanda tubuhnya mulai menyesuaikan diri. Karena setelah rutin minum, metabolisme tubuh terasa lebih ringan dan aliran darah lebih stabil. Nah, sekarang bagian penting yang sering dilewatkan. Kapan waktu terbaik untuk minum air garam ini? Jawabannya, pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Kenapa harus pagi dan perut kosong? Karena di waktu itu, tubuh sedang dalam kondisi paling siap menyerap mineral tanpa gangguan makanan. Selain itu, setelah semalaman berpuasa, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Air garam membantu mengisi kembali cairan, sekaligus elektrolit penting agar organ bisa bekerja optimal sejak pagi. Ibarat HP yang dicas penuh di pagi hari, tubuh pun langsung siap beraktivitas dengan tenaga maksimal. Namun, bagi bapak yang punya lambung sensitif atau riwayat MAH, sebaiknya makan pisang atau sepotong roti tawar dulu sebelum minum air garam, agar lambung tidak terasa perih. Ingat, tujuan kita bukan menyiksa tubuh, tapi merawatnya dengan lembut dan konsisten. Saya punya pasien bernama Pak Yanto, 64 tahun, dari Bekasi. Beliau orangnya sangat disiplin. Saya setel alarm jam 5 pagi khusus untuk minum air garam dok. Abis itu sholat subuh, baru lanjut sarapan. Rasanya badan lebih ringan, mood lebih bagus, dan gak gampang ngantuk lagi siang hari. Saya senyum dengarnya, karena benar sekali, kuncinya adalah konsistensi. Jangan harap hasil instan dalam sehari 2 hari, tubuh butuh waktu untuk beradaptasi, untuk menyeimbang kembali kadar mineralnya. Kalau Bapak bosan minum air garam polos setiap pagi, jangan khawatir, bisa divariasikan kok. Coba tambahkan perasan setengah buah lemon, selain menambah rasa segar, vitamin C dari lemon juga bantu meningkatkan imunitas. Atau bisa juga diseduh bersama teh hijau hangat, yang mengandung antioksidan tinggi untuk melawan radikal bebas. Ada juga yang kreatif banget seperti Pak Anton dari Pontianak. Beliau mencampur air garam ke dalam sup ayam kampung hangat. Katanya, "Dok, ini kayak sarapan istimewa, bukan terapi, tapi hasilnya mantap." Saya tertawa kecil waktu beliau cerita, tapi senang juga, karena artinya beliau menemukan cara yang nyaman dan menyenangkan untuk menjaga kesehatannya. Bapak juga bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni kalau ingin rasa manis alami. Selain membuat rasanya lebih enak, madu juga menambah manfaat antioksidan dan antibakteri alami. Namun ingat, gunakan madu asli, bukan yang dicampur gula sirup. Bagi pemula, saya selalu sarankan, mulailah dengan dosis kecil dulu, sekitar sejumput garam, atau 1/8 sendok teh selama 3 hari pertama, agar tubuh bisa beradaptasi. Kalau langsung minum dalam takaran penuh, kadang tubuh kaget dan bisa menyebabkan mulas ringan atau perut kembung. Setelah itu, dosis bisa dinaikkan perlahan ke 1/4 sendok teh seperti standar yang saya anjurkan. Contohnya Pak Budi, 63 tahun, dari Tangerang. Beliau cerita, awal minum langsung setengah sendok teh, perut saya mulas dok. Sekarang saya ikuti saran dokter, mulai dari sejumput dulu, baru naik perlahan. Sekarang malah enak banget. Dan benar, sekarang beliau minum rutin tanpa masalah. Tubuhnya lebih bugar, tekanan darah stabil, dan tidur malam lebih nyenyak. Tapi Bapak harus catat ini baik-baik. Air garam bukan pengganti obat dokter. Kalau Bapak punya penyakit darah tinggi yang tidak terkontrol, ginjal bermasalah atau penyakit jantung, wajib konsultasi dulu dengan dokter yang merawat sebelum mencoba terapi ini. Air garam adalah pelengkap gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis. Saya ingat Pak Sutomo, 65 tahun, dari Palembang. Beliau punya hipertensi tingkat 2. Beliau tetap minum obat amlodipin dari dokternya, tapi menambahkan air garam dosis kecil, hanya sejumput saja setiap pagi.
Hasilnya tekanan darahnya justru lebih stabil. Dok, dokter jantung saya kaget. Padahal saya nggak ganti obat, tapi tensi turun dan badan saya lebih enteng. Katanya waktu kontrol ulang. Itulah bukti bahwa kalau dilakukan dengan benar dan bijak, air garam bisa menjadi pendamping terbaik untuk menjaga vitalitas tubuh. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan berlebihan. Ingat, prinsip kesehatan yang sejati itu sederhana. Secukupnya lebih baik daripada berlebihan. Kelebihan garam justru bisa membebani ginjal, sedangkan dosis kecil dan konsisten memberikan manfaat besar tanpa efek samping. Tubuh kita bukan mesin yang harus dipacu keras, tapi taman yang harus disiram perlahan dan teratur setiap hari. Sekarang, Pak, saya mau ajak Bapak ubah total cara berpikir tentang penuaan. Karena banyak pria di atas 60 tahun yang salah kaprah. Mereka menganggap, namanya juga udah tua, ya wajar kalau loyo. Padahal itu bukan takdir, Pak. Itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi lemah dan pasrah, itu bisa dihindari, asal Bapak tahu caranya. Saya sering bilang ke pasien, tubuh Bapak itu seperti mobil klasik Mercedes tahun 70-an. Kalau dirawat dengan benar, masih bisa ngebut di jalan raya dan bikin orang kagum. Tapi kalau dibiarkan berdebu dan tidak pernah diservis, ya jelas mogok di tengah jalan. Air garam mungkin terlihat sepele, tapi ia adalah salah satu bentuk perawatan kecil yang berdampak besar. Banyak pasien saya yang awalnya tidak percaya, akhirnya justru jadi bukti nyata. Seperti Pak Gunawan, 71 tahun dari Bogor. Beliau datang ke saya dengan semangat tinggi dan berkata, "Dok, saya nggak mau jadi kakek yang cuma duduk depan TV. Saya mau jadi kakek yang bisa ajak cucu camping." Dan tahu nggak, Pak? Sekarang beliau baru saja pulang dari mendaki Gunung Gede bersama komunitas senior. Bisa jalan jauh tanpa ngos-ngosan, bisa tidur nyenyak di tenda, dan yang paling membahagiakan, beliau merasa hidupnya kembali mudah. Setelah itu, testimoni demi testimoni berdatangan. Saya hampir tiap minggu dapat kabar dari pasien yang tersenyum bangga. Contohnya Pak Joko, 68 tahun, dari Solo. Beliau kirim pesan WhatsApp ke saya sambil kirim emoji tertawa. "Dok, istri saya sampai curiga. Katanya, jangan-jangan saya diam-diam minum obat kuat. Padahal cuma air garam yang dokter sarankan." Atau Pak Hendro, 63 tahun, dari Denpasar, pemilik galeri seni yang aktif sekali. Beliau cerita, "Sekarang cucu-cucu saya heran, Dok. Kakeknya kuat main bola di pantai sampai sore." Ada juga Pak Wisnu, 70 tahun, dari Pontianak, mantan anggota TNI yang sudah lama pensiun. "Dok, saya bisa ikut senam pagi lagi tanpa ngos-ngosan. Malah saya yang jadi instruktur dadakan," katanya sambil tertawa lebar. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Pak, itu bukan sihir, bukan obat rahasia, apalagi dukun. Itu hasil dari konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari." Air garam bukan sekedar minuman asin. Ia adalah simbol kepedulian Bapak pada tubuh sendiri. Tubuh yang sudah menemani Bapak bekerja keras selama puluhan tahun. Tubuh yang sudah menanggung lelah demi keluarga. Tubuh yang diam-diam minta dirawat, bukan diabaikan. Saya sering bilang begini ke pasien. Tubuh Bapak itu bukan mesin tua yang menua, tapi karya hidup yang luar biasa, tinggal dipoles supaya kembali bercahaya. Dan air garam ini, meski kecil, adalah cara paling sederhana untuk memoles ulang energi dan vitalitas pria. Saya ingin Bapak tahu sesuatu. Ketika tubuh kekurangan mineral penting, sistem dalam tubuh seperti jaringan listrik yang korslet. Begitu mendapat asupan yang seimbang, semuanya kembali sinkron. Hormon, syaraf, jantung, dan bahkan gairah hidup. Makanya, setelah rutin minum air garam, banyak yang bilang bukan cuma tenaga fisik yang kembali, tapi semangat dan percaya diri juga ikut hidup lagi. Lihat saja, wajah para pria yang kembali tersenyum, jalan mereka tegak, langkah mantap dan sorot mata mereka hidup lagi, seperti dulu waktu muda. Dan saya tahu, Pak, tidak semua orang punya keberanian untuk memulai. Banyak yang hanya mendengar, tapi tidak mencoba. Padahal langkah kecil seperti ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Saya jadi teringat Pak Sudarmo, 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan penyesalan. "Dok, saya nyesal baru tahu sekarang. Kalau dari dulu saya rutin minum air garam, mungkin 10 tahun terakhir hidup saya
jauh lebih berkualitas. Bapak jangan sampai seperti beliau, karena penyesalan selalu datang terlambat. Mulailah hari ini. Coba selama seminggu. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup konsisten. Saya yakin tubuh Bapak akan memberikan sinyal-sinyal positif. Energi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan gairah hidup menyala lagi. Kalau sekarang Bapak berpikir, "Ah dok, saya kan udah tua, buat apa?" Saya akan jawab dengan tegas. Justru sekarang, waktunya Bapak menikmati hasil kerja keras selama ini. Anak-anak sudah mandiri, karir sudah mapan. Sekarang saatnya fokus pada diri sendiri dan pasangan. Tapi gimana mau menikmati masa itu kalau tubuh lemah, pikiran berat, dan gairah padam? Makanya, ambil langkah kecil ini sekarang juga. Air garam mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya bisa mengubah hidup Bapak selamanya. Bayangkan, dari segelas air hangat yang sederhana, bisa lahir perubahan besar. Badan segar, pikiran jernih, hubungan rumah tangga kembali hangat, dan hidup terasa lebih bermakna. Itulah esensi dari menolak tua secara bijak. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan operasi, tapi dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Pak, saya tahu, di usia sekarang banyak di antara Bapak yang mungkin sering merenung. Melihat cermin, rambut sudah memutih, langkah mulai pelan, dan hati kadang berkata pelan. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal penting. Tubuh Bapak belum selesai. Masih banyak yang bisa diperbaiki. Masih banyak yang bisa dihidupkan. Dan air garam ini, sederhana tapi penuh makna, bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam sisa hidup Bapak. Saya selalu percaya, setiap tetes air yang diminum dengan niat menjaga kesehatan adalah sedekah kepada diri sendiri. Tubuh ini adalah amanah, dan merawatnya berarti bersyukur atas kehidupan yang Allah masih berikan. Jadi mulai malam ini, saya tantang Bapak untuk melakukan satu langkah nyata. Tidak usah menunggu besok, tidak perlu menunggu hari Senin atau tahun baru. Cukup sore ini juga, Bapak bisa pergi ke dapur, ambil segelas air hangat, tambahkan sedikit garam laut atau Himalaya, aduk perlahan sambil niat dalam hati. Saya ingin kembali sehat, ingin kembali kuat, ingin hidup berkah dan bermanfaat. Besok pagi, minumlah dengan perlahan. Rasakan bedanya. Tubuh Bapak akan berterima kasih. Tenaga mulai pulih, kepala terasa ringan, dan hati jadi lebih tenang. Lakukan itu selama seminggu dan lihat apa yang terjadi. Saya tidak minta Bapak percaya langsung, tapi buktikan sendiri dengan tubuh Bapak. Karena tidak ada testimoni yang paling jujur selain dari tubuh kita sendiri. Bayangkan, setelah bertahun-tahun merasa loyo, tiba-tiba Bapak bisa berjalan pagi tanpa ngos-ngosan. Bisa membantu istri di dapur tanpa cepat lelah. Bisa bercanda dengan cucu tanpa harus duduk terus di kursi. Bapak bukan hanya sehat, tapi juga kembali hidup dengan semangat yang baru. Itulah makna sejati dari usia emas. Bukan sekadar panjang umur, tapi berumur dengan manfaat. Sekarang, saya ingin ajak Bapak merenung sebentar. Selama lebih dari 60 tahun, tubuh ini sudah menemani Bapak. Menghadapi pekerjaan berat, mengurus keluarga, melewati badai hidup yang tidak ringan. Dan kini, tubuh itu mulai menua. Bukan karena lemah, tapi karena ia butuh perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Jadi, mari mulai mencintai tubuh sendiri. Rawat dengan sederhana, tapi konsisten. Air garam, istirahat cukup, gerak aktif dan hati yang selalu bersyukur, itulah resep sejati awet muda dan vitalitas yang sesungguhnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri ya Pak. Bagikan ke grup WA teman-teman, saudara dan tetangga. Karena bisa jadi, dengan Bapak share video ini, ada orang lain yang hidupnya berubah menjadi lebih baik. Tulis juga di kolom komentar topik apa yang paling Bapak ingin saya bahas berikutnya. Mau tentang cara meningkatkan daya ingat, menjaga jantung tetap kuat,
Atau rahasia supaya tidur makin nyenyak? Tulis aja ya, Pak. Saya, Dr. Ayu Nindya, akan terus mendampingi Bapak di channel Kesehatan Lansia. Karena saya percaya, kesehatan bukan sekadar tidak sakit, tapi tentang bagaimana hidup penuh semangat, cinta, dan makna. Sekarang, seperti biasa, kita tutup video ini dengan doa bersama. Karena saya percaya, setiap doa yang tulus pasti menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Allah. Berikut ini doa penutup dari Dr. Ayu Nindya. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkahi setiap bapak dan ibu yang menonton video ini. Panjangkan usia mereka dalam sehat dan berkah. Lapangkan hati mereka dalam rasa syukur dan ketenangan. Bagi siapapun yang menekan tombol like, mudahkan segala urusannya dan jauhkan dari penyakit berat yang menakutkan. Bagi yang menekan tombol subscribe, anugerahkan kehidupan yang bermanfaat, umur yang panjang, dan hati yang selalu terbuka untuk ilmu dan kebaikan. Bagi yang menulis amin di kolom komentar, curahkan rahmat dan kasih-Mu di setiap langkah hidup mereka. Jadikan setiap hembusan nafas mereka sebagai zikir, dan setiap hari yang tersisa sebagai ladang pahala. Amin ya Robbal Alamin. Saya, Dr. Ayu Nindya, pamit dari ruang hati Bapak dengan pesan kecil. Jaga tubuhmu seperti sahabat terbaik, karena ia telah menjaga hidupmu selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan buktikan bahwa usia hanyalah angka, karena semangat muda tak pernah menua.